nikahkan saja mereka. Bagaimana, Bu? Mereka juga berdua sudah lama menderita. Kalau sudah nikah kan bisa hidup bersama-sama. Saya setuju. Gimana kalau kita nikahkan Aldi dan Lilis minggu besok? Dengan segala kemurahan hati kamu, lepasin aku, Fajri. Biarkan aku pergi, Fajri. Jangan biarkan aku nikah sama kamu, Fajri. Aku tidak mencintai kamu, Fajri. Dan aku gak akan pernah mencintai yang lain kecuali Mas Aldi. Kamu menghancurkan impian aku. Kamu kurang ajar. Kamu benar-benar jahat. Kamu jahat! Jangan coba-coba kabur. Kalau kamu sampai kabur, saya akan buat Aldi tetap mendekam di penjara seumur hidupnya. Gini oke. Aldi, kamu kelihatannya ganteng sekali. Seumur hidup Mama, 2 kali Mama melihat pengantin cowok keren sekali. Kamu dan papa kamu. Mama kenapa nangis, Ma? Enggak, sayang. Tapi kenapa nangis? Mama cuma sedih. Kenapa kamu menikah dalam keadaan seperti ini? Coba kamu lihat. Gak ada persiapan. Begitu sederhana. Mama gak pernah memimpikan keadaan seperti ini. Mama jangan sedih ya, Ma. Nanti, setelah semua kekayaan kita akan kembali, Aldi janji, Ma. Aldi akan bikin pesta pernikahan yang mewah buat Mama. Sekarang, Mama jangan sedih lagi ya. Seharusnya Mama senang dong. Mama kan tahu. Begitu banyak rintangan yang Aldi hadapin. Sampai ke pernikahan ini, Ma. Aldi cuma pengen Mama bahagia. Tentu, sayang. Tentu. Mama bahagia. Hari ini kita beruntung karena Lilis masuk dalam keluarga kita. Maafin aku, Mas Aldi. Maafin aku, sayang.
Gimana? Mereka datang kan? Telepon mereka dong. Suruh mereka cepat kemari. Bilang kalau Pak Penghulu sudah datang. Halo? Ida, gimana, Dak? Cepetan ya. Gimana, San? Mereka lagi siap-siap kok. Sebentar lagi juga mereka sampai, Kak. Aldi, kamu dengar? Lilis akan segera datang kemari. Lis, ayo Lis, kita udah telat, Lis. Lilis. Lis. Kalau boleh tahu, kita menunggu sampai kapan? Tolong, Pak. Tolong tunggu sebentar. Anak saya barusan telepon. Katanya mereka sedang dalam perjalanan kemari. Soalnya saya ditunggu di tempat yang lain. Tolong ya, Pak ya. Lihat, Ma. Itu mereka sudah datang. Kita tunggu di dalam ada. Biar Mama yang nyambut ya. Selamat datang. Selamat datang, Bu. Lilisnya mana? Dia nggak ada di rumah. Dia menghilang. Apa? Memangnya Lilis di sini juga nggak ada? Lis, kamu di mana, Nak? Kenapa pergi, Lis? Bagaimana Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian? Apakah acara ini bisa kita mulai? Bisa. Kasihan Lilis. Maafkan aku ya, Lis. Aku nggak bisa ngebebasin kamu dari Pak Fajri. Apa yang kamu lakukan, Lis? Di mana kamu sekarang? Saya nikahkan Fajri bin Indra Kusuma dengan saudari Lilis Mutiara binti Atmaja dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 1 set perhiasan dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Lilis Mutiara binti Atmaja dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 1 set perhiasan. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah.
Mas Aldi, saya lihat mobilnya Mbak Lilis ada di parkiran Hotel Seroja. Aldi! Ada yang bisa saya bantu, Pak? Mas lihat Lilis nggak? Lilis? Lilis yang mana ya? Lilis penyanyi dangdut yang terkenal itu loh, Mas. Maaf, Pak. Tidak ada. Kami tidak pernah melihat yang namanya Lilis. Dan saat ini di hotel ini tidak ada acara apa-apa, Pak. Nggak mungkin. Lilis pasti ada di sini. Mobilnya ada di luar kok. Awas ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia. Mana manajer kamu? Suruh dia ke sini. Dan tolong periksa seluruh kamar di hotel ini. Saya yakin Lilis pasti ada di sini. Mana manajer kamu? Fajri ngadain pesta di sini. Fajri. Oke, para hadirin sekalian, saya akan memperkenalkan pasangan pengantin baru kita saat ini. Mari kita sambut mereka berdua, Pak Fajri dan Ibu Lilis. Terima kasih untuk datang semuanya. Malam ini adalah malam yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Karena mulai malam ini, saya akan ditemani oleh seorang bidadari yang sangat cantik. Bidadari itu tidak lain adalah istri saya tercinta, Lilis. Bagaimana untuk merayakannya kalau kita minta Lilis untuk menyanyi? Kamu mau kan, sayang?
yang kamu lakukan? Bu, Lilis sekarang sudah melakukan suatu hal yang benar. Dia sudah menentukan sendiri hidupnya, dan itu berarti hidup yang lebih baik. Kamu! Dasar ambisius! Aku benar-benar gak nyangka, Lis. Kamu tega nyakitin Aldi. Orang yang mencintai kamu dengan tulus. Ingat, Lis, sampai kapanpun, kamu gak akan pernah bahagia. Kamu sudah bikin malu ibu, Lis. Ibu kecewa. Dasar anak gak tahu diri. Udah, Bu. Ayo dah, kita pulang. Kita sudah sampai rumah. Rumah apa neraka? Apa kamu bilang? Turun. Ayo. Terserah kamu mau bilang apa. Kamu mau bilang rumah ini neraka atau rumah kamu sendiri. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Saya merasa menang sekarang. Kamu nggak bisa sombong lagi di hadapan saya. Mulai sekarang, kamu harus ikuti semua kata-kata saya. Liz. Liz. Lilis. Liz. Lilis! Dokter. Ayo cepat, Dok. Cepat. Gimana, Dok? Bapak Ajri, sebaiknya istri Anda segera dibawa ke rumah sakit. Kondisinya sangat kritis, Pak. Racun itu tidak bisa semua dikeluarkan. Gak bisa. Pokoknya saya mau semua barang yang diperlukan dibawa sini aja. Jangan bawa dia ke rumah sakit. Berapapun biaya yang akan saya bayar. Dan ingat, saya tidak ingin istri saya sampai mati. Dan persoalan ini jangan sampai bocor keluar. Mengerti? Baik, Pak. Ayo!
Kamu sudah jebak aku. Kamu sudah bikin hidup aku hancur. Kayaknya lebih baik kamu tenang dulu deh. Kita bisa selesaikan masalah ini besok pagi aja. Yang pasti, kalau aku bersalah, aku nggak mungkin ada di sini. Kamu tahu kan, setiap bisnis pasti kita mempunyai musuh. Dan musuh itu ingin menjatuhkan kita. Mereka akan melakukan segala cara dan membuat bukti-bukti palsu yang mereka benarkan. Tapi kamu tenang aja. Aku sudah bilang sama yang berwenang dan mereka akan menangani masalah ini secepatnya. Aku minta maaf ya, karena kamu sudah terlibat dalam masalah ini dan menanggung akibatnya. Aku juga minta maaf atas kegagalan pernikahan kamu. Kemarin sebenarnya aku sudah ke rumah kamu dan kamu tidak ada di rumah. Kamu pergi ke hotel. Hidupku berantakan. Semuanya musnah. Kamu minum obat dulu ya. Aku rasa calon istri kamu mempunyai alasan yang jelas sehingga dia memilih Fajri. Alasan? Alasan kamu bilang? Iya. Saya yakin dia punya alasan. Dia pengen terus nyanyi dan terkenal. Dia nggak bisa ngewujudin keinginannya karena dia menikah sama aku. Saat kamu kesusahan, justru kamu akan mengetahui siapa teman kamu yang sesungguhnya. Kenapa dia lakuin ini semua? Kenapa? Aku benci sama dia. Aku benci sama Lilis. Bagus, dia sudah sadar. Meskipun racun sudah kami keluarkan, tapi kondisinya masih lemah. Kalau gitu saya pamit dulu. Ya, bagus. Jangan pernah lakukan itu lagi. Kenapa kamu nggak biarin aku mati, ha? Aku udah nggak bisa hidup lagi, ngerti? Kenapa kamu masih biarin aku seperti ini? Kamu memang bodoh, Lis. Aku nggak peduli. Tapi kamu harus ingat, kamu nggak bakalan bisa memiliki jiwaku. Karena jiwaku hanya buat Mas Aldi. Fajri, kamu hanya bisa memiliki tubuh aku yang mati. Diam! Kamu pikir saya menikahi kamu karena saya tertarik dan cinta sama kamu? Kalau memang itu yang kamu pikirkan, berarti kamu benar-benar bodoh. Kamu salah besar. Saya ini seorang pengusaha, Lis. Yang saya lakukan sekarang adalah sebagian dari strategi saya. Saya menikahi kamu karena saya ingin buktikan sama kamu kalau semua orang itu bisa kita jual, termasuk kamu. Kamu menjual diri kamu demi Aldi. Kalau sampai kamu mencoba untuk bunuh diri lagi, saya akan yakinkan kamu. Saya akan buat kehidupan Adi lebih sengsara daripada kematian.
pikir seumur hidupnya Aldi akan mencintai kamu. Salah besar kamu. Nanti di luar sana, dia akan temukan wanita lain untuk dia cintai. Enggak. Itu nggak akan mungkin. Kamu harus tahu, Fajri. Sampai kapanpun, Mas Aldi akan tetap mencintai aku. Kita lihat saja nanti. Terus terang, ini yang saya kagumi dari kamu. Semangat dan keyakinan kamu. Saya suka sama kamu bukan karena badan kamu, Lis. Dengan keadaan keuangan saya seperti sekarang ini, saya bisa beli wanita 10 kali lipat lebih cantik dan lebih seksi daripada kamu. Kalau kamu memang sayang dan menghargai Aldi, tetap tinggal di sini. Ikuti kata-kata saya. Ini semua gara-gara perempuan kampung itu. Dia sudah menghancurkan semua. Dia menghancurkan hidup Aldi. Sekarang dia enak-enakan di kamar pengantinnya. Sementara Aldi nggak tahu di mana. Dasar perempuan kampung. Nggak bisa dikasih hati. Santi, mana nomor telepon perempuan itu? Mama mau ngapain? Udah, cepetan. Mana? Mama mau telepon Lilis. Buat apa? Ma udah nggak ada gunanya lagi. Halo. Mana perempuan itu? Cepat kasih teleponnya. Saya mau bicara sama perempuan itu. Kenapa? Dia takut ya mau bicara sama saya. Cepat kasih. Kasih ke aku, Fajri. Itu pasti dari Mas Aldi. Fajri. Fajri. Kamu jangan ngerasa seneng karena kamu sudah menikah sama perempuan itu ya. Kamu kan belum kenal dia. Dia akan bikin kamu lebih menderita daripada Aldi. Sekarang dia senang-senang, sementara Aldi entah di mana. Kalau kamu sampai nggak mau kasih teleponnya sama dia, bilang sama dia. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Aldi, dia akan menyesal. Mana Mas Aldi? Kenapa Mas Aldi nggak pulang ke rumah? Fajri, ini pasti ulah kamu. Di mana kamu sembunyiin Mas Aldi? Lis, kamu ini sekarang istri saya. Apa pantas seorang istri membicarakan laki-laki lain di depan suaminya? Apalagi jelas-jelas laki-laki itu bekas pacarnya. Kita baru kawin sehari, Lis. Aku nggak peduli. Sekarang kamu jawab. Kamu sembunyi di mana Mas Aldi? Masa lalu tetap masa lalu. Semua itu hanya kenangan. Kamu. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi antara kamu dengan masa lalu kamu. Kamu mengerti itu? Fajri! Di mana Mas Aldi? Kamu sembunyi di mana Mas Aldi? Jawab di mana? Kamu nggak usah teriak-teriak, Lis. Dimanapun Aldi berada sekarang, dia pasti baik-baik saja. Dan Aldi bukan milik kamu lagi. Bahkan untuk selamanya. Kamu ngerti itu? Sakitnya hatiku
Ada apa? Aldi masih di tempat kamu. Masih, dia lagi tidur. Kalau dia sudah bangun, kamu antar dia pulang ke rumah. Keluarganya sudah mulai khawatir. Jangan lupa bikin dia tunduk sama kamu. Sekarang juga jiwanya lagi goyah. Pasti dia sangat mudah untuk dipengaruhi. Maya, bikin dia berpikir kalau cuma kamulah Dewi penolongnya. Oke. Aku akan lakuin semuanya. Kamu sudah bangun? Mau aku bikinin kopi atau sarapan? Apa yang kamu sembunyikan? Enggak, kok ini cuma koran pagi aja. Sini. Sini. Lain kali kamu nggak usah repot-repot nyembunyiin soal mereka dari aku. Karena cepat atau lambat, aku harus ngalamin semua ini. Makasih ya, Maya, atas semuanya. Oke. Dah. Aldi, alhamdulillah, kamu udah pulang, Di. Aduh, ayo masuk, yuk. Perempuan yang tadi siapa, Di? Kamu semalam sama dia ya? Kamu tahu, Di, Mama begitu cemas nungguin kamu semalaman. Mama tahu kalau kamu itu sedih gara-gara Lilis. Dia sudah menghancurkan kebahagiaan kamu. Cukup, Ma. Cukup. Aldi, kamu masih saja membela Lilis. Padahal dia sudah menyakiti kamu. Ma, tolong, Ma. Tolong jangan sebut-sebut lagi nama perempuan jahat itu di rumah ini. Mama ngerti? Iya, Aldi. Mama janji, Mama nggak akan sebut-sebut nama dia lagi. Dan Mama berharap kamu tidak akan larut dalam kesedihan. Enggak, Ma. Mungkin memang seharusnya seperti ini. Karena dengan begitu Aldi jadi tahu seperti apa Lilis sebenarnya. Maaf, Ibu. Kami mengantarkan makan. Aku nggak mau makan. Berapa kali aku ngomong aku nggak mau makan. Mending bawa keluar aja deh. Maafkan kami, Ibu. Ibu harus makan walau sedikit. Jika tidak, kami akan dimarahi oleh Pak Fajri. Cobalah, Ibu. Sedikit saja. Ya, Ibu. Silakan, Ibu. Tolong semua barang-barang saya dibawa ke dalam. Hati-hati ya, itu semua barang-barang mahal. Baik, Bu.